I just had to let you know you're Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Kami akan membuat presentasi mengenai hasil diskusi kami mengenai bab 3 dalam buku Budaya Melayu Riau tentang buku dan sastra. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hafiz Fadi Fabian Purba dari Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum dengan NIM 250911003551. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Azizah dengan NIM 25071103 dari Prodi S1 Teknik Elektro. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alvin Herma dari Program Studi Bimbingan dan Konseling dengan NIM 250512074495. Saya bersama teman-teman saya kali ini akan membahas tentang bahasa dan sastra dalam kebudayaan Melayu Riau. Pertama-tama, bahasa dan sastra Melayu merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat Melayu Riau yang mencerminkan adat, sopan santun, dan jati diri. Bahasa yang digunakan tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga nilai budaya dan norma dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, sastra Melayu seperti pantun, syair, dan gurindam berperan dalam menyampaikan pesan moral, pendidikan, serta nilai kehidupan kepada masyarakat. Masuk pada materi pertama, yaitu pengertian bahasa Melayu. Bahasa Melayu merupakan alat komunikasi utama masyarakat Melayu yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik secara lisan maupun tulisan. Bahasa ini berkembang secara lama dan menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Selain sebagai alat komunikasi, bahasa Melayu juga mencerminkan nilai-nilai kebudayaan seperti kesopanan, kelembutan, dan tata krama dalam berbicara. Nah, contoh nyata dari pengertian bahasa Melayu ini sendiri yaitu seperti menggunakan bahasa yang halus saat berbicara dengan orang yang lebih tua dari kita, seperti menggunakan kata kita, awa, atau tuan. Yang kedua yaitu fungsi dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu memiliki berbagai fungsi penting dalam kehidupan masyarakat. Selain sebagai alat komunikasi, bahasa juga berfungsi sebagai alat pemersatu antar masyarakat, serta sebagai sarana untuk menyampaikan adat, tradisi, dan budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Bahasa Melayu sendiri memiliki fungsi yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Contoh nyatanya yaitu bahasa Melayu digunakan dalam rapat adat atau kegiatan masyarakat adat Melayu Riau. Selain itu, bahasa Melayu digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk saling berinteraksi antar masyarakat. Yang ketiga yaitu ciri-ciri bahasa Melayu. Bahasa Melayu memiliki ciri khas yang membedakannya dari bahasa lain, yaitu penggunaan kata-kata yang halus, sopan, dan penuh makna. Dalam berbicara, masyarakat Melayu cenderung tidak menggunakan kata-kata kasar, melainkan menggunakan kiasan atau sindiran halus agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Contoh nyatanya yaitu menegur seseorang dengan cara yang halus atau tidak langsung. Dengan cara ini, kita bisa memberikan makna, mengajarkan etika berbicara, dan menghargai orang lain. Pengertian sastra Melayu. Sastra Melayu adalah karya seni yang menggunakan bahasa sebagai media untuk menyampaikan nilai, kepesan, dan keindahan. Contoh nyatanya seperti cerita rakyat, pantun, syair, dan gurindam. Maknanya, sastra Melayu menjadi media pendidikan dan menyampaikan nilai kehidupan. Jenis-jenis sastra Melayu. Sastra Melayu terdiri dari beberapa jenis yang masing-masing memiliki bentuk dan fungsi tersendiri dalam kehidupan masyarakat. Pantun. Pantun adalah karya sastra 4 baris berima ABAB yang berisikan nasihat ataupun ungkapan perasaan. Yang kedua itu ada syair. Syair adalah puisi lama yang terdiri dari 4 baris dengan rima sama AAAA yang berisi cerita ataupun nasihat. Yang ketiga itu adalah gurindam. Gurindam adalah sastra 2 baris yang berisi sebab, akibat, ataupun nasihat. Yang keempat ataupun yang terakhir ada cerita rakyat. Nah, cerita rakyat adalah kisah turun-menurun yang berkembang di kehidupan masyarakat. Fungsi sastra Melayu. Sastra tidak hanya sebagai media hiburan, tetapi juga memiliki fungsi penting seperti media pendidikan ataupun sebagai penyampaian nilai moral. Contoh nyatanya seperti cerita rakyat yang mengajarkan tentang kebaikan dan kejujuran. Dalam artian, sastra membentuk karakter dan pola pikir masyarakat. Poin ketujuh, nilai dalam sastra Melayu.
sastra Melayu mengandung berbagai nilai kehidupan yang menjadi pedoman bagi masyarakat dalam bersikap dan bertingkah laku. Nilai-nilai ini disampaikan melalui karya-karya seperti pantun, syair, dan gurindam secara halus dan penuh makna. Penjelasannya terbagi menjadi 3, nilai moral, nilai agama, dan nilai sosial. Contoh nyata yang bisa kita dapatkan adalah gurindam, itu berisi nasihat tentang kehidupan dan agama. Maknanya apa? Sastra menjadi pedoman hidup masyarakat Melayu. Jadi gini, sastra Melayu itu bukan cuma kata-kata doang. Di dalamnya ada banyak kehidupan, kayak nilai moral tentang mana yang baik dan buruk, nilai agama bagi kita tetap ingat sama Tuhan, terus sama nilai sosial biar kita tetap bisa hidup rukun dan saling menghargai. Yang paling keren, semua itu lewat pantun, syair, sama gurindam dengan cara yang halus. Dia tuh nggak nyakitin. Jadi, sastra Melayu ini bukan cuma buat dibaca, tapi buat dipahami dan dijalani sebagai pegangan hidup. Lalu kita lanjut ke subbab 8, relevansi bahasa dan sastra di era modern. Di era modern, bahasa dan sastra Melayu tetap penting meskipun mulai terpengaruh oleh budaya luar dan teknologi. Bahasa Melayu harusnya tetap dilestarikan agar tidak hilang. Sastra Melayu juga perlu dikenalkan kepada generasi muda agar nilai-nilai budaya tetap hidup. Teknologi seperti media sosial justru bisa dimanfaatkan untuk menyebarkan bahasa dan sastra Melayu. Contoh nyatanya adalah pantun digunakan di media sosial atau lomba. Yang kedua, pembelajaran sastra Melayu di sekolah. Yang ketiga, konten budaya Melayu di internet. Maknanya, bahasa dan sastra Melayu adalah identitas yang harus dijaga agar tidak hilang di tengah perkembangan zaman. Di era modern sekarang, bahasa dan sastra Melayu tetap penting. Walaupun zaman udah makin maju, bahasa Melayu itu jadi identitas kita, cara kita nunjukin sopan santun dan budaya. Sementara sastra kayak pantun, syair, dan gurindam masih punya banyak nilai kehidupan yang relevan sampai sekarang. Bedanya, sekarang penyampaiannya bisa lewat media sosial, video, atau konten digital. Jadi budaya lama nggak hilang, malah bisa dikenal lebih luas. Intinya, walaupun zaman berubah, bahasa dan sastra Melayu tetap punya tempat dan harus tetap dijaga. Jadi, berdasarkan kesimpulan yang kami buat, bahasa dan sastra Melayu Riau merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat yang mencerminkan adat, sopan santun, serta jati diri. Bahasa Melayu tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga nilai, budaya, dan norma dalam kehidupan sehari-hari. Mengandung berbagai nilai moral, agama, dan sosial yang dapat dijadikan pedoman hidup. Melalui bahasa dan sastra, nilai-nilai tersebut diwariskan dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, bahasa dan sastra Melayu perlu terus dilestarikan agar tetap hidup dan tidak hilang di tengah perkembangan zaman. Sekian dan terima kasih. Apabila kami ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sebelum saya akhiri video, saya akan lantunkan sebuah pantun. Ambil gala petik mempelam, gala tak sampai gunalah batu. Dan tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.